Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabat untuk meletakkan tahun bagi umat Islam. Ada sahabat yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari wafatnya Nabi. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari Nabi diangkat menjadi Nabi. Dari sekian banyak usulan yang diterima adalah usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa usulan Sayyidina Ali? Beliau berkata, tetapkan tahun bagi umat Islam mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya mulai dari kita meninggalkan Mekah menuju Madinah. Makanya dinamakan tahun baru Hijriah. Tahun Hijriah diambil dari kata hijrah. Karena ketika itu umat Islam menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar. Contoh, kalau kita tahun kemarin, andaikan kita nggak punya tahun, maka tahun kemarin dinamakan tahun 212. Ibaratnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, akhirnya ditetapkanlah tahun Hijriah, diambil dari kata hijrah. Sehingga ketika berbicara tentang tahun baru Hijriah, tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, hijrahnya Nabi penuh dengan perjuangan. Hijrahnya Nabi penuh dengan perjuangan, dengan darah, dengan air mata, dengan darah. Para sahabat semuanya berjuang demi hijrah. Agar apa? Agar iman, Islam, takwa sampai kepada kita semua. Bagaimana hijrahnya Nabi? Bagaimana perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi ketika hijrah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau rela menggantikan posisi Nabi Muhammad. Beliau berkata, ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Abu Bakar As-Siddiq, biar aku yang menggantikan tempat tidurmu, biar aku yang mengelabuhi kafir Quraisy yang ingin membunuhmu, biar aku tidur di tempat tidur yang engkau tiduri, agar mereka menyangka bahwasanya aku adalah engkau ya Rasulullah. Tidur Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tutup dengan selimut. Tiba-tiba orang kafir Quraisy datang. Ketika mereka akan bunuh, Allah gerakkan tangan kotor mereka untuk membuka selimut tersebut. Ketika mereka buka selimut, mau mereka potong, kaget, ternyata bukan Rasulullah, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak jadi pun mereka membunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengorbankan jiwa dan nyawanya demi hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah, beliau pergi ke Gua Thur. Ketika itu sebelum masuk Gua Thur, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, engkau jangan masuk dulu, biar aku duluan yang masuk. Aku ingin memastikan bahwasanya keadaan di dalam gua ini aman. Tidak ada serigala, tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada binatang-binatang buas yang bisa mencelakaimu ya Rasulullah. Sehingga nanti kalau aku masuk ke dalam ternyata ada binatang buas, aku yang mati, bukan engkau ya Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tutup semua lubang-lubang yang ada di goa tersebut, takut akan ular atau kalajengking yang akan keluar dari lubang itu sehingga bisa membahayakan nyawa Nabi Muhammad. Masuk Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk, beliau tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba ada satu lubang yang belum tertutup. Tiba-tiba keluarlah seekor binatang. Para muarrikhin, para ulama ahli tarikh berbeda pendapat. Ada yang bilang ular, ada yang bilang kalajengking. Intinya binatang berbisa. Kemudian dipatok kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bisa itu masuk ke dalam tubuh beliau, beliau merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi beliau tahan, beliau tidak bergerak, tetap beliau tahan. Saking tidak kuat menahan rasa sakit, sampai kedua air mata beliau menetes jatuh di pipi Nabi Muhammad. Ketika air matanya jatuh di pipi Nabi Muhammad berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah kau tidak sudi menemaniku sehingga engkau menangis? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, siapa yang tidak sudi menemanimu ya Rasulullah? Hanya saja kakiku digigit oleh binatang yang berbisa, tetapi aku tetap tahan rasa sakit. Aku tidak goyang, aku tidak bergerak, aku tidak berteriak,
karena aku tahu engkau dalam keadaan capek ya Rasulullah. Rasulullah pun meludah di tangannya dan diusap di tempat yang terkena binatang tersebut, sehingga seketika itu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sembuh daripada bisa binatang tersebut. Lihat bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrahnya Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, istri daripada Zubair ibn Awwam, dalam keadaan hamil tua. Dalam keadaan hamil tua. Ketika itu beliau sedang mengandung Abdullah ibn Zubair. Dalam keadaan hamil tua, dia rela panas-panasan, kehujanan, tanpa alas kaki, kakinya berdarah. Untuk apa? Untuk membawakan makanan untuk Nabi Muhammad. Ketika itu hamil tua, perutnya besar, dia taruh itu makanan di perut, dia ikat pakai selendang. Selendangnya nggak muat, saudara-saudara. Akhirnya dia ikat dua selendangnya, kemudian dia sobek selendangnya menjadi dua, sehingga dia ikat itu makanan di perutnya. Makanya dia diberi gelar yang memiliki dua selendang. Kenapa? Karena selendangnya cuma satu, nggak muat, dia robek menjadi dua untuk mengikat makanan yang ada di perutnya. Dia bawa makanan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu besar perjuangan para sahabat-sahabat Nabi untuk hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi hijrah untuk siapa? Untuk menyelamatkan Islam. Nabi hijrah untuk apa? Untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan diri daripada fitnah, daripada kerusakan, daripada penindasan, daripada kezaliman, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid. Apa kata Imam Al-Mujahid? Al-muhajir tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Apa kata Imam Mujahid? Orang-orang yang berhijrah adalah mereka orang-orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan desanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka hijrah, mereka pindah. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah, kezaliman dan penindasan yang menimpa mereka. Saudara-saudara, sekarang imam besar kita sedang hijrah. Sebelum imam besar kita hijrah, datuk beliau telah lebih dahulu berhijrah. Rasulullah muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi, beliau tinggalnya di Baghdad. Dusyauka wasatwa warra'yi watadbiri wadhumalin. Beliau orang yang punya kekuatan, punya pandangan, punya kekuasaan, punya harta, punya segala-galanya di Irak sana. Tetapi beliau tinggalkan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, pujian orang. Beliau tinggalkan semuanya. Beliau bawa anak keturunannya semua. Untuk apa? Hijrah ke Hadramut. Hadramut, negeri yang tandus. Hadramut, negeri yang panas. Apa yang mau beliau cari? Pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kalau itu yang beliau cari, beliau tidak akan hijrah ke Hadramut, saudara-saudara. Nah, sekarang guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau sedang hijrah di Makkah, saudara-saudara. Kenapa? Beliau ditindas di tanah air beliau sendiri. Beliau dikriminalisasi di tanah air beliau sendiri. Beliau seorang dzurriyyah Nabi Muhammad. Beliau seorang anak cucu Rasulullah yang di dalam tubuhnya mengalir darah daging baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengorbankan jiwa, nyawa untuk bangsa dan negara, tetapi beliau dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Beliau sangat meninggikan Pancasila, tetapi beliau dituduh sebagai penoda Pancasila. Beliau adalah seorang sosok yang dimana saya sampaikan tidak ada di zaman sekarang sosok dari ormas manapun, baik dari NU ataupun dari Muhammadiyah atau dari manapun, tidak ada satu sosok pun yang bisa mengumpulkan jutaan umat, yang dimana jutaan umat itu banyak yang berbeda pendapat. Ada yang suka maulid, ada yang nggak suka maulid. Bahkan yang nggak suka maulid ikut baca maulid ketika 212. Semua umat Islam berkumpul, apapun mazhabnya, apapun manhajnya, para habaibnya, kiainya, apapun benderanya, jutaan bendera-bendera majelis taklim, bendera pondok-pondok pesantren, bendera-bendera ormas berdiri di bawah langit Jakarta.
jutaan umat Islam berkumpul pada 212. Tidak ada satupun sosok di zaman sekarang di Indonesia yang bisa mengumpulkan jutaan umat manusia kecuali sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein. Nah, setelah kekalahan Ahok dalam pilkada sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Sobri tadi, beliau ditindas, beliau dikriminalisasi, beliau difitnah, beliau dicaci maki, sampai beliau terusir dari tanah airnya. Bahkan kezaliman tidak berhenti, bukan hanya di tanah airnya, bahkan di tanah kakeknya, tanah haram, tanah yang suci yaitu Makkah. Beliau juga sempat dizalimi sebagaimana tadi diceritakan oleh Kiai Sobri, ditahan selama 4-5 jam di dalam mobil tahanan. Saudara-saudara, tidak cukup sampai di sini kriminalisasi terhadap beliau, bahkan sampai di sana pun beliau dikriminalisasi. Loh Habib, kenapa Habib Rizik hijrah? Apakah Habib Rizik penakut? Apakah Habib Rizik pecundang? Saudara-saudara, Habib Rizik bukan penakut, kami ini habaib. Dalam tubuh kami mengalir darah daging Rasulullah, darah daging Sayyidina Ali, darah daging Sayyidina Hasan, darah daging Sayyidina Husain. Datuk-datuk kami sudah biasa dibunuh. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dicaci maki di mimbar-mimbar, beliau difitnah sampai beliau dibunuh, sampai beliau mati. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kebenaran. Kami punya datuk Sayyidina Hasan ibn Ali, beliau diracun, saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemimpin yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Husain ibn Ali, beliau dibunuh di Karbala, kepala terpisah dengan jasadnya, anak-anaknya digiring bagaikan binatang. Kenapa beliau mati? Anak-anaknya di penjara. Itu semua mereka lakukan untuk menyampaikan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Darah mereka mengalir dalam tubuh kami. Darah mereka mengalir di dalam tubuh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Jadi bukan beliau takut. Terus kenapa, Bib? Saudara-saudara, beliau rela dirinya jadi tumbal. Beliau rela anak istrinya jadi tumbal. Beliau tinggalkan tanah air hijrah ke Makkah. Beliau rela dirinya, anak istrinya jadi tumbal. Kenapa? Untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Kenapa kok bisa? Ya, andaikan beliau tidak hijrah, terus beliau ditahan, terus beliau ditangkap sama polisi, terus beliau dimasukkan penjara dengan kasus-kasus palsu, dengan kasus-kasus yang direkayasa. Saudara-saudara, sudah saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, andaikan beliau ditahan, andaikan beliau masuk penjara, demi Allah, bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia pasti. Itu yang tidak beliau mau, saudara-saudara. Makanya beliau rela biar dirinya jadi tumbal, dirinya jadi korban, dibilang pengecut, dibilang pecundang, untuk menyelamatkan agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Itulah hijrahnya beliau, yang dimana hijrah menurut Al-Imam Al-Mujahid adalah orang-orang yang meninggalkan tempatnya untuk menjaga diri dari fitnah, kezaliman dan penindasan. Adapun hijrah menurut Al-Imam Qurtubi, yakni intigal bin maudhi' ila maudhi' wa qasru tarkil awal itharan lisani. Menurut Imam Al-Mujahid, menurut Imam Suyuti, intigal an syai' ila syai'. Terlalu panjang kalau mau dijelaskan. Intinya hijrah, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh datuk kita, baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi tentang hijrah? Itulah sebenar-benarnya makna hijrah. Apa kata beliau? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Allah Subhanahu wa taala larang mabuk, kamu tidak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tidak berzina, berarti kamu orang yang hijrah. Allah larang makan riba, kamu tidak makan riba, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang mencuri, kamu tidak mencuri, berarti kamu orang yang berhijrah. Setiap orang
yang meninggalkan perbuatan dosa, maka orang tersebut dikatakan muhajir atau orang yang berhijrah. Oleh karenanya di tahun baru yang mulia ini, saudara-saudara, ayo kita hijrah. Waktu kemarin telah berlalu, minggu-minggu, jam apa, detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang kemarin telah berlalu, bukan milik kita. Menit, waktu, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang akan datang juga bukan milik kita. Yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus, kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita, bukan kemarin, bukan juga besok. Maka jangan pernah engkau menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat, entar aja besok. Mau ngaji, entar aja besok. Mau berjuang, entar aja besok. Mau tobat, entar aja besok. Mau minta ampun, entar aja besok. Sekarang mabuk dulu, sekarang narkoba dulu, sekarang nongkrong dulu, sekarang pakai rok bini dulu, besok baru pakai jilbab. Besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian, sekarang waktu milik kalian, bukan kemarin dan bukan besok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia, di atas bumi pasti hancur binasa. Kullu syai'in khali illa wajhah. Sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan binasa kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus muda, syarat mati tidak harus sakit. Saya tanya, ada tidak di tengah-tengah kalian orang nggak sakit tahu-tahu mati? Kurang keras, ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Ada. Apakah tidak cukup jadi pelajaran bagi kita bahwasanya syarat kematian itu tidak harus tua? Apakah ada di tengah-tengah kalian orang masih muda, nggak sakit, muda terus tahu-tahu mati? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Apakah tidak cukup jadi pelajaran bagi kita bahwasanya syarat mati tidak harus tua dan tidak harus sakit? Ad-dunya sa'ah, dunia ini cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap. Manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk beribadah kepada Allah. Al-Imam Ghazali berkata, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil ghima. Setiap hembusan nafas yang keluar dari jiwamu itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Apa yang kamu cari di muka bumi? Harta, pangkat, jabatan bisa kamu dapatkan. Istri yang cantik, suami yang ganteng bisa kamu dapatkan. Emas segunung bisa kamu dapatkan. Tetapi waktu, tetapi umur, kamu mau cari di mana umur? Di Indomaret jualan umur, di Alfamaret jualan umur. Bapak ibu kamu, anak istri kamu tidak bisa memberikan walaupun 1 detik umurnya kepada kamu. Maka manfaatkan waktu dan umur dengan sebaik-baiknya. Lihat bagaimana para ulama terdahulu di dalam memanfaatkan waktu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dulu pernah dikasih jam tangan sama muridnya. Ketika dikasih jam tangan, tiba-tiba lama nggak beliau pakai itu jam tangan. Muridnya tanya, Habib, mana jam tangan yang saya kasih? Oh, jam tangannya rusak. Coba saya lihat, Beb. Ketika dilihat, oh ini bukan rusak, Beb, ini Habib baterainya habis, jadi harus Habib ganti. Apa jawab beliau? Maaf, saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Mengganti baterai jam tangan cuma 5 menit. Beliau tidak punya waktu. Al-Imam Abu Hatim, itu Imam Abu Hatim kalau ngajar setiap makan apapun dicelup dulu di air baru langsung ditelen, nggak dikunyah. Murid-muridnya tanya, ya Imam, kenapa kamu kalau makan roti, makan apapun kok langsung ditelen, nggak dikunyah dulu? Apa jawab beliau? Saya tidak mau buang-buang waktu untuk mengunyah makanan. Lebih baik waktu untuk mengunyah makanan itu saya pakai untuk ngajar kalian. Makanya dulu kami punya pondok di Darul Ghawa dakwah itu. Kami punya guru namanya Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ya, beliau yang waktu baca Maulid 212. Itu Habib Muhammad bin Idrus ngajar balaghah, ngajar mustalah hadis, ngajar takhrij hadis. Beliau ngajar ilmu rijalul hadis, yakni tarjih wa ta'dil. Itu beliau kalau ngajar baru mulai masuk pintu kelas di sana, tempat ngajarnya di sini. Baru masuk pintu kelas, beliau udah ngomong, "Hayya aulad, iqra'ud du'a
baru masuk pintu kelas udah ngomong, hayya aulad iqra'u doa, nawaitu ta'alluma wa ta'lima sambil jalan, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzakra wa tadhkira wa nafal intifa wa lifal al-istifada wa azara tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah bi wajhillah bi qurbi wa subhanahu min Allah subhanahu wa ta'ala. Baru duduk baca kitab. Qala muallif kata-kata. Kenapa baca doa sebelum taklimnya mulai dari depan pintu? Karena tidak mau waktu dari depan pintu masuk kelas sampai tempat duduk terbuang sia-sia. Ada seorang syekh, dia pengen makan ikan goreng. Udah dapat ikannya, mau digoreng ini ikan, datang waktunya sholat. Mau digoreng ini ikan, datang waktunya belajar. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya tidur sebentar untuk nyari tahajud. Mau digoreng, datang waktunya tahajud. Mau digoreng, datang waktunya munajat. Mau digoreng, datang waktunya subuh. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya belajar. Mau digoreng, datang waktunya murojaah. Mau digoreng, datang waktunya mutalaah. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya zuhur. Mau digoreng, datang waktunya munajat. Mau digoreng, datang waktunya asar. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya maghrib. Sampai-sampai itu ikan terbiar selama 3 hari 3 malam. Apa kata beliau? Akhirnya aku makan itu ikan mentah-mentah dalam keadaan busuk karena tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Seperti itulah keadaan para ulama di dalam memanfaatkan waktu. Saya, kalian, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena di tahun baru ini, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari yang suka nongkrong, jadi nongkrongnya di majelis taklim. Hijrah dari apa? Dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan dosa menuju maghfirah dan taubat. Hijrah dari apa? Dari kehinaan menuju kejayaan. Hijrah dari apa? Dari presiden lama menuju 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden, hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Woi orang Jambi kurang keras. Hijrah apa bukan? Hijrah. Hijrah apa bukan? Hijrah. Berarti kalau saya bahas 2019 ganti presiden, berarti ada kaitannya sama hijrah. Berarti nggak melenceng, betul? Betul. Melenceng tidak? Tidak. Dari tadi kan saya bahas hijrah, iya kan? Saya bahas tahun baru Islam, iya kan? Karena ini kan 1440 Hijriah. Kalau bahas tahun baru Islam, pasti bahas tentang tahun Hijriah. Bahas Hijriah, pasti bahas hijrah. Nah, 2019 ganti presiden itu namanya hijrah. Hijrah dari presiden lama menuju presiden baru itu namanya apa? Hijrah. Dari presiden munafik menuju presiden adil namanya apa? Hijrah. Dari presiden pendusta menuju presiden jujur namanya apa? Hijrah. Dari presiden yang kalau diberikan amanat khianat menuju presiden yang kalau diberikan amanat tidak khianat namanya apa? Hijrah. Dari presiden yang suka ingkar janji menuju presiden yang kalau janji ditepati itu namanya apa? Hijrah. Dari presiden krempeng menuju presiden tegak namanya apa? Hijrah. Namanya apa? Hijrah. Namanya apa? Hijrah. Itu namanya hijrah. Namanya hijrah. Saya tanya masyarakat Jambi 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Kurang keras. Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Sobri bagaimana bahwasanya 17 fakta integritas yang diberikan oleh para ulama kepada Prabowo Subianto dan dia mau menandatangani sehingga para ulama mengambil keputusan untuk mendukung dia pada 2019 nanti. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kamu semua 3 saja yang ingin saya sampaikan. Kamu dengar baik-baik, ini 3 perkataan saya yang saya ambil dari kitab-kitab salaf. Insya Allah kamu akan bisa paham apa maksud dan tujuan saya mengatakan 3 ini. Nggak usah perlu saya sebutkan nama-namanya karena saya menghormati sebagai ulama. Jadi saya sebutkan 3 saja, 3 pendapat
ya, kamu bisa simpulkan nanti apa maksud dari apa yang saya katakan ini. Pertama, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Beliau berkata, al-muluk hukamun 'alan nas. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Yang ngomong Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali.